Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tezal Diki Rahmawan. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Dinamika Suksesi Vegetasi pada Area Pasca Perladangan Berpindah di Kalimantan Tengah, di mana jurnal ini merupakan jurnal ilmu kehutanan yang disusun oleh Bapak Priyono Suryanto dan kawan-kawan pada tahun 2019. Langsung saja kita menuju pembahasannya. Latar belakang dari penelitian ini yaitu kajian mengenai suksesi vegetasi dan asosiasi interspesifik sangat penting untuk mengetahui dinamika perubahan komposisi, keragaman, dan kemerataan vegetasi serta kontribusinya dalam manajemen jangka panjang dan pemanfaatan berkelanjutan hutan sekunder di daerah tropis. Bahan dan metode. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Desa Tumbang Keburai, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan Hulu yang berada pada kawasan konsesi hutan hujan tropis seluas 147.600 hektar perseroan terbatas Sari Bumi Kusuma di Kalimantan Tengah, dilaksanakan pada bulan April 2017 sampai dengan Februari 2018. Bahan dan alat penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kawasan bekas perladangan, di mana berpindah-pindah dengan masa bara muda sekitar 1 sampai dengan 10 tahun, masa bera sedang 10 sampai dengan 20 tahun, masa bera tua lebih dari 20 tahun, murni dan belum pernah sama sekali ditanami oleh pemilik lahan, serta kawasan hutan alam yang digunakan sebagai kontrol. Alat yang digunakan yaitu talisit untuk mencatat informasi tentang jenis-jenis tanaman penyusun hutan dan data yang berada di lapangan, berupa dBA, tape meter untuk mengukur diameter pohon, GPS untuk menandai lokasi peta ukur yang dibuat, tali tampar yang sudah ditandai, dan kompas untuk membuat peta ukur. Selain itu juga terdapat agameter untuk mengukur ketinggian pohon, ring sampel tanah, serta cangkul untuk mengambil sampel tanah. Prosedur penelitian. Tahap paling pertama dalam penelitian ini yaitu menentukan lokasi penelitian, yaitu lahan bekas perladangan berpindah oleh pemilik yang telah ditinggalkan tanpa adanya perlakuan sedikit pun setelah proses pemanenan terakhir. Untuk pengumpulan sampel vegetasi, pengambilan sampel vegetasi menggunakan plot atau peta ukur bertingkat. Dimulai dengan menentukan lokasi atau lahan yang akan digunakan untuk penelitian. Plot pengamatan dibuat blok pengamatan seluas 20 meter kali 60 meter yang mengarah ke utara dan diulang sebanyak 3 peta ukur yang secara sistematik berjarak 10 sampai dengan 20 meter sesuai dengan luasan ladang antar peta ukur di tiap kelas umur bera ladang yang ditetapkan sebelum dan hutan alam. Data yang diambil dalam plot tersebut meliputi nama lokal, nama jenis, dan jumlah individu untuk setiap plot ukuran 2x2 meter untuk tingkat hidup semai, tumbuhan bawah, dan tingkat hidup sapian pada plot yang telah ditentukan masing-masing ukurannya. Data diameter ditambahkan untuk setiap pengambilan tingkat hidup tiang dan pohon yang diambil sekaligus dalam plot 20 x 60 meter yang dibagi menjadi 3 subplot. Analisis data, struktur vegetasi, dan kekayaan jenis. Jumlah jenis diketahui dengan menghitung jumlah jenis penyusun vegetasi per plot beserta pengelompokan diameter tanaman untuk mengamati distribusi diameter. Kekayaan jenis diestimasi dengan menggunakan indeks Margalef, di mana N merupakan jumlah individu dari tiap jenis. Keragaman dan kemerataan jenis. Keragaman vegetasi dari tiap umur bera dihitung menggunakan beberapa deskriptor. Indeks keragaman Shannon merupakan kekayaan relatif jenis dan indeks kemerataan merupakan indeks diversitas Shannon.
Nilai indeks kemerataan berkisar dari 0 sampai dengan 1, yaitu jika indeks kemerataan mendekati 1, maka kondisi penyebaran jenis cenderung merata. Asosiasi interspesifik. Sepasang jenis pada tingkat pohon dikomposisikan menjadi jenis A dan B menggunakan tabel kontingensi, di mana N merupakan jumlah pot dan A adalah jumlah plot yang dihadiri jenis A dan B. B adalah jenis plot yang dihadiri jenis A, sedangkan jenis B tidak hadir. C adalah plot yang dihadiri jenis B, sedangkan jenis A tidak hadir. Dan D adalah jumlah plot di mana tidak terdapat jenis A maupun jenis B. Koefisien asosiasi, indeks OGI, dan uji X kuadrat dilakukan untuk menguji asosiasi interspesifik. Indeks nilai penting digunakan untuk menetapkan dominasi suatu jenis terhadap jenis lainnya. Indeks nilai penting diperoleh dari penjumlahan kerapatan relatif, dominansi relatif, dan frekuensi relatif. Analisis statistik. Uji varian satu arah digunakan untuk mengkomparasi hasil dari indeks keragaman, indeks kekayaan jenis, dan indeks kemerataan antar umur perladangan. Ketika perbedaan deskriptor antar plot pasca perladangan bersifat signifikan, uji Duncan multiple range digunakan untuk melihat perbedaan antar nilai tersebut pada lahan pasca perladangan. Uji ANOVA satu arah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20. Hasil dan pembahasan. Struktur vegetasi dari semua peta ukur yang diamati pada tiap umur bira muda 9 tahun, bira sedang 14 tahun, dan bira tua 24 tahun, serta hutan alam, ditemukan total sebanyak 55 jenis untuk tumbuhan bawah, 40 jenis untuk tanaman tingkat semai, 60 jenis untuk tanaman tingkat sapian, dan 80 jenis tanaman tingkat pohon. Secara umum, jumlah spesies tumbuhan tingkat semai, sapian, dan pohon yang ditemukan akan semakin bertambah seiring bertambahnya umur bira perladangan, kecuali tingkat sapian yang menurun pada umur bira tua. Hal ini berbeda dengan tumbuhan bawah yang mengalami kecenderungan penurunan seiring dengan bertambahnya umur bira perladangan. Tren peningkatan jumlah spesies setiap umur bira tidak terlihat pada tingkat pertumbuhan sapian, di mana lahan bira muda dan sedang mempunyai jumlah spesies yang sama. Namun, terjadi penurunan jumlah spesies sebesar 4 spesies hingga hanya terdapat 16 spesies tumbuhan yang ditemukan tingkat pertumbuhan sapian pada lahan bira tua. Hutan alam tetap menjadi pemilik spesies tumbuhan tingkat sapian yang terbanyak dengan jumlah spesies sebesar 31 spesies. Distribusi kelas diameter pohon. Pohon dengan diameter batang antara 10 hingga 19 cm mendominasi di lahan bira muda, yaitu sebanyak 29 individu. Diikuti oleh pohon dengan diameter batang antara 20 sampai dengan 29 cm, yaitu sebanyak 16 individu. Frekuensi distribusi dari diameter pohon pada lahan umur muda, sedang, dan tua pasca perladangan beserta hutan alam. Secara umum, frekuensi pohon dengan diameter besar meningkat seiring dengan bertambahnya umur bira. Hutan alam memiliki distribusi kelas diameter tertinggi. Frekuensi pohon dengan diameter 0 sampai dengan 19 cm masih banyak ditemukan di hutan alam. Namun, pohon dengan diameter besar antara 70 hingga 79 cm, 80 hingga 89 cm, dan 90 hingga 100 cm hadir sebagai pengisi penyusun struktur hutan alam, sehingga membentuk pola J terbalik. Dengan hal tersebut mengindikasikan dengan pola di mana frekuensi kelas diameter terkecil cenderung lebih tinggi dan secara bertahap menurun
frekuensinya pada kelas diameter yang tinggi. Distribusi diameter pohon pada lahan bira tua belum mempresentasikan bentuk distribusi diameter pada hutan alam, karena pohon dengan diameter lebih besar belum muncul pada lahan bira tua dan secara kuantitatif berbeda signifikan. Komposisi jenis tanaman bawah yang didapatkan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yaitu didominasi oleh jenis-jenis pakis, rotan, dan jenis-jenis pakis itu contohnya yaitu uban mendominasi pada lahan bira muda sebanyak 31 individu. Jumlah ini menurun pada lahan bira sedang dan kemudian tidak ditemukan pada lahan bira tua maupun pada hutan alam. Kemudian untuk semai, jenis pada tingkat semai ditemukan pada lahan bira muda didominasi oleh jenis-jenis pionir seperti Eugenia sp dan Ficus ancinulata. Jenis Macaranga sp yang merupakan salah satu tanaman pionir yang sering ditemukan pada hutan sekunder di hutan hujan tropika tidak ditemukan pada plot pengamatan tingkat semai pada lahan bira muda. Hal ini dikarenakan jenis Macaranga sp yang ditemukan pada penelitian ini sudah berada pada tahap yang lebih lanjut di lahan bira muda, sedang, tua maupun pada hutan alam. Pada jenis sapian ditemukan famili Moraceae cenderung mendominasi pada lahan bira muda. Kemudian pada jenis pionir dari famili Moraceae seperti Ficus dan jenis-jenis Artocarpus sp. Kebutuhan akan cahaya dalam siklus hidup jenis-jenis tanaman pionir ini menyebabkan kurangnya dominansi jenis ini pada lahan pasca perladangan berpindah, umur lanjut, serta pada hutan alam. Jenis Artocarpus sp berumur panjang dan umumnya ditemukan dan tersebar secara alami dengan hutan Dipterokarpaceae campuran dataran rendah, kondisi tanah yang agak baik. Spesies ini memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat jika cahaya yang tersedia cukup. Akan tetapi, naungan harus tersedia selama bibit sudah terbentuk dengan baik. Untuk jenis pohon ditemukan seperti Macaranga sp, serta ada Trema tomentosa merupakan jenis yang cepat tumbuh pada celah-celah hutan maupun lahan yang terbuka kegiatan pembukaan lahan. Jenis ini juga sangat membutuhkan unsur-unsur nutrien dalam tanah sehingga banyak menyebar dan di lahan pasca perladangan awal, karena pada awal pembukaan lahan perladangan menggunakan api dan dapat meningkatkan unsur nutrien tanah. Kesimpulan, secara struktural, pohon dengan diameter 10 hingga 19 cm menjadi kelas diameter pohon yang dominan di lahan bira muda, sedang, tua maupun pada hutan alam. Distribusi kelas diameter pada lahan bira tua masih belum merepresentasikan distribusi kelas diameter di hutan alam yang sudah muncul kelas diameter yang lebih tinggi, sehingga membentuk pola J terbalik. Komposisi penyusun vegetasi lahan bira muda, sedang, dan tua didominasi oleh jenis-jenis pionir dari famili Moraceae dan Euphorbiaceae seperti Macaranga sp, Ficus sp, dan Artocarpus sp. Permudaan dari famili Dipterokarpaceae sudah terlihat pada lahan bira muda, yaitu jenis Sorealiprosula pada tingkat sapian, namun tidak terlalu demikian pada ketika umur lahan pasca perladangan berpindah. Kelimpahan dan keragaman jenis pada lahan pasca perladangan berpindah mengalami kenaikan yang signifikan seiring bertambahnya umur suksesi, kecuali vegetasi tanaman bawah. Indeks keragaman lahan bira tua memiliki nilai indeks keragaman yang tidak signifikan dengan indeks keragaman hutan alam. Meskipun begitu, komposisi penyusun di lahan bira tua masih berbeda dengan komposisi penyusun vegetasi di hutan alam. Selain itu, kekayaan jenis Sorealiprosula mungkin dapat ditingkatkan
dengan melakukan introduksi pada bira muda karena berasosiasi positif dengan tanaman Pentaceae ademorphora dan Aglaila sp. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.